Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Bapa kita yang di surga. Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik. Engkau Allah yang luar biasa, Bapa. Kalau anak-anakmu Engkau kumpulkan di tempat ini melalui pimpinan daripada Rohul Kudus, kami boleh berada bersama-sama di tempat ini untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Bahkan terlebih-lebih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman. Tuhan, di dalam nama Yesus, berbicaralah Tuhan melalui hamba, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba benar-benar perkataan daripada kebenaran firman-Mu, Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah anak domba, sehingga tidak ada perkataan yang keluar dari mulut hamba menyakiti hati orang lain, membuat kecewa orang lain, bahkan haleluya menjadikan hal-hal yang buruk. Tapi Tuhan, Engkau memimpin kami melalui perkataan-perkataan yang datang daripada-Mu, Bapa, sehingga menguatkan iman percaya kami. Kami boleh terus rindu bersekutu, kami boleh terus rindu, haleluya, berada di dekat-Mu, Bapa, karena kami tahu kami tenang berada di dekat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami boleh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kami ditunjuk Bapak Ketua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf karena sebenarnya kami itu diselamatkan Tuhan baru saja Bapak Ibu. Baru di tahun 2015. Tapi saya hanya percaya karena Bapak Kim kemarin mengatakan melayani Tuhan itu baik waktunya maupun tidak baik waktunya, kita harus mengatakan siap untuk melayani. Kalau kita tidak siap berarti kita bukan pelayan Tuhan, kira-kira begitu kata Pak Kim. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tawarik ayat yang ke pasal 16 ayat yang ke-8 dan 9. 1 Tawarik 16 ayat yang 8 dan 9. Bapak Ibu akan kami bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Itu kebenaran firman yang luar biasa, seperti Bapak Ibu yang menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa saat ini. Jadi Tuhan mengajari kita untuk terus bersyukur, untuk memanggil namanya, memperkenalkan namanya, memperkenalkan perbuatan-perbuatan daripada Tuhan Yesus yang ajaib. Karena kami terus percaya Bapak Ibu, kalau ada pujian Jawa mengatakan sopo sing sregep akeh berkah, dan saya mengalami hal yang demikian Bapak Ibu. Jadi kita hidup ini hanya untuk terus bersyukur apapun keadaannya. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, tapi ternyata kalau kita berserah kepada Tuhan, ternyata ada rencana-rencana yang tidak pernah kita ketahui, yang jauh lebih luar biasa di saat finishnya kita menerima. Tuhan begitu luar biasa Bapak Ibu. Ketika, mohon maaf kami bersaksi, saat itu kami menerima warisan sawah. Saat itu sempat jadi sedikit masalah dengan saudara karena ada yang tidak mau tanda tangan, tapi Tuhan begitu luar biasanya, kami terus berdoa kepada Tuhan, dan melalui pimpinan daripada kakak-kakak rohani kami diajari untuk pengucuran darah, berdoa bagi sawah itu,
dan kami kucurkan darah pentahiran. Mohon maaf, itu mungkin tidak banyak yang belum mengenal. Jadi darah pentahiran itu kalau di gereja kami dibuat dari darah perjamuan dicampur dengan minyak urapan dan didoakan untuk pentahiran tanah yang dianggap tanah sangar dan tanah sengketa. Ternyata puji nama Tuhan, perjalanannya cepat sekali karena yang lain saat istilahnya balik nama itu memakan waktu hampir 1 tahun. Ternyata sertifikat saya 3 bulan selesai. Itu yang sangat-sangat berbeda. Jadi saya tidak tahu cara Tuhan, walaupun kami juga mengalami kebingungan yang luar biasa, tapi di saat kami terus menyerahkan kepada Tuhan, kami manut bimbingan daripada kakak rohani dan pembimbing rohani kami, ternyata Tuhan kasih jalan yang begitu luar biasa. Jadi kami bersyukur kami boleh dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan melalui persekutuan, karena kami saat itu dipanggil Tuhan melalui persekutuan Bukit Zaitun. Tapi mohon maaf, hamba Tuhannya sudah dipanggil Tuhan. Jadi di persekutuan itu begitu banyak mujizat, karena memang Bukit Zaitun yang dibahas cuma mujizat dan kesembuhan ilahi. Itu begitu banyak, bahkan ada yang jantung diganti baru, orang yang kakinya panjang sebelah bisa simetris. Mujizat-mujizat itu terus dinyatakan Tuhan, dan kami boleh percaya hanya di dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa. Karena kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan katakan orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang bisu bicara, bahkan orang mati dibangkitkan. Itu hal-hal yang perlu kita imani, kita percaya, kita serahkan pada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang melakukannya. Dan kami boleh terus bersyukur Bapak Ibu, karena kami boleh diselamatkan Tuhan, kami boleh menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena jujur kami sangat merasakan perbedaan yang beda sekali. Karena saat sebelum saya mengenal Yesus, saya selalu berpikir sesuk sing kasarane sing arep mak mopo. Karena saya juga buruh, cuman buruh. Jadi kalau dikasih pekerjaan orang baru ada hasil, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi di saat kita terus bersyukur pada Tuhan, kita serahkan pada Tuhan Yesus, ternyata kita tidak pernah mikir lagi Bapak Ibu. Sampai anak saya sekolah yang kecil ini masih SMA, saya sendiri malah bingung Bapak Ibu, karena beasiswa itu ada terus. Jadi sekolah hampir 3 tahun, saya bayar SPP itu cuma 6 bulan Bapak Ibu. Karya Tuhan luar biasa. Bukan saya tidak mampu untuk bayar SPP, tapi cara Tuhan, semuanya disediakan Tuhan. Tahu-tahu ada beasiswa apa lagi. Ini sudah dari Maret itu sebenarnya sudah dapat beasiswa sampai Oktober. Tapi kemarin anak saya minta kakak untuk ngurusi beasiswa lagi. Saya ya puji Tuhan, kamu sekolahnya gratis nak. Saya cuma bilang gitu. Tuhan begitu luar biasa Bapak Ibu. Jadi Tuhan hanya mengajari kita untuk terus bersyukur, untuk memperkenalkan nama Yesus kepada orang lain, karena itu yang dikehendaki Tuhan, untuk memperkenalkan kuasa, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib kita harus memperkenalkannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita untuk ayat yang terakhir kita akan buka di dalam Markus 11 ayat yang ke-20. Markus 11 ayat yang ke-24, bunyi firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu Bapak Ibu, karena kita orang yang percaya Yesus itu harus punya iman. Iman itu berarti percaya bukan karena melihat,
karena banyak orang melihat dulu baru percaya. Tapi kita orang yang percaya Yesus dituntut percaya sebelum kita melihat. Itu Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur karena tiap malam anak saya yang sekolah saya tumpangi tangan di dalam nama Yesus. Secara daging dia anak kami, tapi secara roh dia anak Tuhan Yesus Kristus, dan kami boleh percaya seluruh keperluan sekolahnya, seluruh masa depannya, semuanya kami serahkan pada Tuhan, dan itu benar-benar diwujudi Tuhan. Itu Bapak Ibu, kita patut bersyukur dengan dikuatkan dengan kebenaran-kebenaran firman malam hari ini, dan pada akhir daripada perkataan kami akan tutup dengan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, sapa sing ngerti bakal dingerteni, sapa sing weruh bakal diweruhi. Bahkan ada kata-kata yen ras rawung ora sak jaluk dulu. Jadi kita bersyukur kita dikumpulkan di tempat ini, kita yang tidak pernah kenal menjadi kenal, kita tidak pernah serawung menjadi serawung. Itu saja Bapak Ibu, semoga kebenaran firman Tuhan ini memberkati saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Shalom, terima kasih. Terima kasih Bapak Ngatno untuk firman yang sudah disampaikan. Ini ada doa lagi nggak? Apa tutup? Baik. Tapi Ben. Oke, ya. Baik, kita tutup dengan doa ya untuk firman pada hari ini. Mari kita bersekutu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan firman yang telah kami dengar pada malam hari ini, di mana Engkau begitu luar biasa menjamah hidup kami sehingga kami bisa percaya atas setiap kuasa yang Engkau berikan kepada kami. Firman kami selanjutnya di sepanjang malam hari ini kami serahkan dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap apapun yang boleh kami perbuat, baik di setiap kehidupan kami dari hari lepas hari, Kau akan selalu menuntun kami, akan selalu mendampingi kami, menyertai kami, dan memberkati kami atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, dari perkataan kami, kelakuan kami, dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami pasrahkan Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Amin. Baik, selanjutnya lagu yang terakhir yaitu Kasih ya. Kasih. Tadi kan yang dalam
Terima kasih. Bagian ibadah sesuai doa hosana selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih dengan khotbahnya bahwa Markus 11:24 apa yang kami minta di dalam Yesus akan terkabul. Amin. Mudah-mudahan walaupun kita sedikit tapi di dalam Yesus kita ada kemenangan. Amin. Bagian obor selesai ya.